Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tia Winasti dengan NIM 63230091 dan teman saya Putri Angel Lestari dengan NIM 63230217. Saya Rizka Nabila Putri dengan NIM 63231083. Saya Triana Rizky Melia Putri dengan NIM 63230782. Saya Divani Sinar Putri dengan NIM 63231066. Saya Melisha Wina Asriana dengan NIM 63230409. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang budget unit yang akan diproduksikan. Materi budget unit yang akan diproduksikan itu materi yang sangat dekat dengan proses perencanaan pada perusahaan nih. Nah, terutama pada perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena pada proses perencanaan perusahaan, jika tidak ada perencanaan itu akan terjadi suatu masalah. Contohnya, kelebihan produksi, kekurangan stok, dan juga adanya permasalahan biaya atau pemborosan biaya. Jadi, pada presentasi ini kita bakal bahas dari konsep dasar, proses penyusunannya, sampai dengan analisis singkat berdasarkan contoh PT Maju Bersama. Nah, jadi yuk simak materinya. Di sini ada daftar isi dari pokok materi pembahasan kami. Yang pertama ada ringkasan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada manfaat, yang keenam ada ruang lingkup, yang ketujuh ada pengertian budget, yang kedelapan ada jenis-jenis budget, yang kesembilan ada proses penyusunan budget, yang kesepuluh ada fungsi budget, yang kesebelas ada manfaat budget, yang ke-12 ada hubungan fungsi budget, yang ke-13 ada analisis, yang keempat ada kesimpulan, dan yang ke-15 ada saran. Nah, di sini juga ada ringkasannya, yaitu laporan ini membahas tentang proses penyusunan dan analisis anggaran produksi sebagai bagian penting dari sistem penganggaran perusahaan. Nah, untuk anggaran produksi ini berfungsi sebagai pedoman, alat koordinasi, dan dasar pengendalian kegiatan produksi untuk memperkirakan jumlah unit yang akan diproduksikan sesuai kebutuhan pasar dan sumber daya. Nah, di sini juga ada tujuan laporannya, yaitu untuk memahami konsep anggaran produksi, tujuan, faktor yang mempengaruhi, serta menyajikan contoh anggaran berdasarkan studi kasus fiktif PT Maju Bersama. Nah, perusahaan ini menyusun rencana produksi bulanan untuk menyesuaikan proyeksi penjualan dan kebijakan persediaan guna menghindari stok berlebih atau kurang. Nah, untuk hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran produksi yang baik meningkatkan efisiensi sumber daya, menekan biaya penyimpanan, dan menjaga kelancaran operasional. Nah, kesimpulannya yaitu anggaran produksi ini penting sebagai alat manajerial untuk pengambilan keputusan yang strategis, pengendalian biaya, dan pencapaian tujuan dari keuangan. Nah, laporan ini juga berfungsi sebagai pembelajaran bagi mahasiswa dan penerapan teori penganggaran dan pengembangan kemampuan analisis serta kerja sama tim. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Perencanaan merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan. Nah, salah satunya yaitu dilakukan melalui penyusunan anggaran produksi, budget yang akan diproduksikan, yaitu rencana jumlah barang yang akan dibuat dalam periode tertentu. Nah, untuk anggaran ini membantu mengelola sumber daya, menghindari kelebihan atau kekurangan produksi, serta menjadi dasar dari penyusunan anggaran biaya lainnya seperti bahan baku dan tenaga kerja. Nah, untuk mahasiswa sistem informasi akuntansi perlu nih memahami konsep ini karena berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian manajemen. Tujuan. Di bagian ini ada beberapa tujuan utama kenapa anggaran produksi atau budget unit yang akan diproduksikan perlu dipahami dan disusun oleh perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar budget unit. Karena sebelum kita bisa menyusun anggarannya, kita harus paham dulu apa itu budget, fungsi dasar anggaran produksi, dan bagaimana anggaran itu bekerja sebagai alat manajerial. Konsep dasar ini penting supaya perencanaan yang dibuat nantinya nggak asal tulis, tapi berdasarkan prinsip yang benar. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penyusunan anggaran produksi secara lebih mendalam.
Jadi, bukan cuma tahu definisinya, tetapi juga memahami manfaat praktisnya bagi perusahaan, seperti bagaimana anggaran bisa digunakan untuk memprediksi kebutuhan produksi, mengatur persediaan, dan memastikan kegiatan operasional berjalan lancar. Dalam dunia nyata, anggaran produksi ini membantu menghindari hal-hal yang sering bikin perusahaan rugi, misalnya overproduksi, underproduksi, atau pemborosan biaya. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, karena anggaran itu tidak bisa dibuat sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan banyak hal seperti data penjualan, tren pasar, kapasitas pabrik, ketersediaan bahan baku, dan kondisi eksternal lainnya. Semua faktor ini saling berpengaruh dan menentukan apakah anggaran itu realistis atau tidak. Dan tujuan yang terakhir adalah menyusun contoh bentuk anggaran produksi berdasarkan kasus tertentu. Di laporan kami menggunakan PT Maju Bersama sebagai contoh untuk menggambarkan bagaimana rencana produksi ditetapkan berdasarkan prediksi penjualan dan kebijakan persediaan. Bagian ini penting supaya teori yang dipelajari benar-benar terasa aplikatif dan mudah dipahami. Nah, setelah membahas tujuan, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjadi arah pembahasan pada laporan dan presentasi kami, serta membantu menentukan fokus apa saja yang ingin dicapai. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan budget unit yang akan diproduksikan. Nah, pertanyaan ini menjadi dasar karena seluruh pembahasan berpusat pada konsep ini. Jadi, kita perlu menjelaskan definisinya, ruang lingkupnya, serta bagaimana budget unit ini digunakan dalam proses produksi perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua yaitu apa tujuan dan kegunaan budget unit bagi perusahaan. Ini mencakup bagaimana anggaran produksi membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, merencanakan kapasitas produksi, dan mengendalikan biaya operasional. Jadi, di sini kita menganalisis manfaat anggaran baik dari sisi efisiensi maupun efektivitas. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Karena dalam praktiknya perusahaan tidak bisa sekedar membuat anggaran berdasarkan perkiraan. Harus ada dasar data dan analisis, misalnya data penjualan historis, proyeksi permintaan pasar, kebijakan persediaan, kapasitas mesin, tenaga kerja, sampai kondisi ekonomi dan kompetitor juga bisa ikut mempengaruhi. Dan rumusan yang terakhir adalah bagaimana bentuk penyusunan budget unit yang akan diproduksikan. Nah, pertanyaan ini lebih mengarah pada teknik penyusunan, seperti format anggarannya, langkah-langkah perhitungannya, hubungan antara penjualan dan produksi, serta bagaimana menentukan jumlah unit yang tepat untuk diproduksi selama satu periode. Di bagian ini, kami memberikan contoh nyata dari perusahaan fiktif untuk memudahkan pemahaman. Manfaat materi ini bukan cuma untuk kebutuhan laporan saja, tetapi juga sebagai media pembelajaran. Melalui tugas ini, kita bisa memahami konsep anggaran, melihat bagaimana teori diterapkan dalam laporan, meningkatkan kemampuan analisis, kerja tim, dan melatih kemampuan presentasi seperti ini. Ruang lingkup pada tema kita kali ini fokus pada proses penyusunan dan analisis budget unit produksi pada perusahaan manufaktur. Tidak hanya membahas perhitungan harga pokok produksi secara detail, melainkan pada aspek perencanaan jumlah unit, efisiensi, dan pengendalian kegiatan produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian budget. Budget adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu dan mencakup estimasi pendapatan, biaya, serta aktivitas operasional perusahaan. Dalam konteks produksi, budget berarti rencana jumlah unit yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan pasar dan kapasitas produksi. Tanpa budget atau anggaran yang baik, perusahaan bisa menghadapi risiko keuangan seperti defisit atau kelebihan produksi. Misalnya, di sebuah perusahaan manufaktur mungkin menyusun budget atau anggaran tahunan untuk memastikan produksi seimbang dengan permintaan. Yang berikutnya ada jenis-jenis budget. Nah, ada 7 jenis budget utama yang saling terkait. Untuk yang pertama, ada budget atau anggaran penjualan yang menjadi dasar untuk menentukan jumlah produksi.
Yang kedua, ada anggaran produksi, yaitu rencana unit barang yang akan dibuat. Yang ketiga, ada anggaran bahan baku untuk memperkirakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat, ada anggaran tenaga kerja langsung untuk memperkirakan biaya tenaga kerja. Yang kelima, ada anggaran overhead pabrik yang mencakup biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung produksi seperti listrik atau pemeliharaan. Yang keenam, ada anggaran kas, di mana sebagai rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Dan untuk yang terakhir, yang ketujuh, ada anggaran laba rugi untuk perencanaan laba yang diharapkan. Selanjutnya, proses penyusunan budget. Perusahaan biasanya melalui beberapa langkah seperti menetapkan tujuan perusahaan, menganalisis data historis dan tren, menyusun rencana penjualan, menentukan kapasitas produksi, mengestimasi biaya, dan diakhiri dengan persetujuan manajemen. Proses ini harus sistematis supaya anggaran yang disusun realistis dan bisa dijalankan. Nah, di sini ada fungsi budget. Fungsinya yaitu pertama sebagai alat perencanaan kegiatan perusahaan, yang kedua sebagai alat koordinasi antar bagian, yang ketiga sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yang keempat adalah sebagai dasar evaluasi kerja manajerial. Selanjutnya itu ada manfaat budget. Manfaat budget itu yang pertama untuk membantu perusahaan mencapai efisiensi biaya, yang kedua bisa menjadi pedoman pengambilan keputusan, yang ketiga untuk menghindari pemborosan dan ketidakseimbangan produksi, yang keempat untuk memperkuat koordinasi antara departemen, dan yang terakhir yang kelima itu untuk menjadi alat ukur kinerja keuangan dan operasional. Hubungan fungsi budget dan efektivitas perusahaan. Fungsi utama budget adalah mengarahkan sumber daya agar digunakan secara optimal. Perusahaan yang menerapkan sistem penganggaran yang baik akan lebih mudah mencapai efektivitas kerja karena setiap aktivitas dapat diukur, dikontrol, dan disesuaikan dengan tujuan organisasi. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan anggaran, semakin tinggi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Dan selanjutnya ada analisis. Studi kasus PT Maju Bersama menunjukkan bahwa jumlah produksi disesuaikan dengan rencana penjualan dan kebijakan persediaan. Strategi produksi moderat terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara penjualan, persediaan, dan kapasitas produksi. Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi bukan hanya sebagai rencana administratif, tetapi juga sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan budget unit yang akan diproduksikan memiliki peran penting dalam proses penganggaran dan pengendalian kegiatan produksi. Anggaran produksi berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam menentukan jumlah barang yang harus diproduksi, waktu pelaksanaannya, serta kebutuhan sumber daya yang digunakan. Penyusunan budget unit yang akan diproduksikan berperan penting dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan produksi. Dengan anggaran yang baik, perusahaan mampu 1. Menentukan jumlah unit produksi sesuai kebutuhan. 2. Mencegah kelebihan atau kekurangan stok. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan yang terakhir ada saran. Agar penyusunan budget unit yang akan diproduksi dapat memberikan hasil yang optimal, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan perlu memperhatikan akurasi data penjualan dan kapasitas produksi dalam penyusunan anggaran, karena kesalahan pada data dasar dapat menyebabkan hasil anggaran tidak realistis dan sulit dijalankan. 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran produksi harus dilakukan secara rutin, agar manajemen dapat mengetahui penyimpangan antara rencana dan realisasi, serta segera mengambil tindakan perbaikan. 3. Koordinasi antar bagian perusahaan perlu ditingkatkan, terutama antar bagian produksi, keuangan, dan pemasaran, sehingga penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan selaras dan efisien. 4. Penyusunan anggaran sebaiknya mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren pasar, kondisi ekonomi, dan ketersediaan bahan baku agar rencana produksi dapat menyesuaikan dengan situasi bisnis yang aktual. Dan yang kelima, dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan terus melatih kemampuan analisis dan pemahaman terhadap konsep anggaran produksi agar siap menerapkannya di dunia kerja, terutama dalam bidang akuntansi manajerial dan pengendalian biaya.
Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana anggaran produksi disusun dan mengapa perencanaan sangat penting bagi perusahaan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.